Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mungkin saat ini sedang ada di rumah maupun yang sedang berlibur, tak terasa tahun 2022 ini kita sudah tiba di bulan Mei awal. Nah, kita akan bersama-sama beribadah pada hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari luar biasa yang senantiasa Kau ciptakan untuk setiap kami. Juga pada hari ini Tuhan, kami percaya hari ini adalah hari yang baik bagi setiap kami, karena Engkau yang sudah menjadikannya. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu, ke dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau disukakan karenanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya. Biarlah setiap kami meninggikan Engkau Tuhan. Bahkan alam semesta pun melukiskan kebesaran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Alam semesta
Hosana bagimu Tuhan. Nama yang terbesar dan mulia. Kita mau bersyukur bahwa Allah kita sudah menang atas maut dan bahwa Allah kita bangkit untuk menjadi raja kekal selama-lamanya. Haleluya.
Yesus baik bagi setiap kita. Ya. Dia ada buat kita kapanpun. Saat kita berada di lembah, saat kita bersuka cita, Dia ada selalu buat kita. Dia beri bagi setiap kita keselamatan. Haleluya. Yesus baik setiap waktu, Dia beri pujian dalam hatiku. Yesus baik setiap waktu, amin. Terangnya bersinar di kegelapan. Yesus baik, Yesus baik selamanya. Haleluya, kita akan mempersiapkan perjamuan kudus. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu yang ada di rumah, saudara sekalian dapat mempersiapkan roti dan anggur. Dan kita terlebih dahulu akan menyanyikan sebuah lagu. Haleluya.
haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, anak domba menang, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, anak domba menang. Mari saudara-saudara kita mempersiapkan perjamuan kudus. Kita buka, angkat roti ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan roti ini. Dan berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, mari kita memakannya. Demikian juga sesudah makan, ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingatnya menjadi perjanjian akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, mari kita meminumnya. Mari saudara kita kembali masuk di dalam penyembahan. Kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan.
Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan Ibu Hadi yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu, mendengarkan setiap pesan-pesan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Dan kami percaya bahwa kami diberkati hari ini, karena Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa, silakan Engkau beracara, kami mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih. Mari kita bersama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan di Yesaya 11 ayat 2. Mari kita buka bersama-sama. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kembali di sini kita berbicara tentang ketujuh roh Allah. Bukan berarti kita membicarakan tentang 7 roh yang berbeda, melainkan ketujuh roh Allah itu adalah manifestasi sempurna dari Roh Kudus Allah yang diberikan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus naik, Dia memberikan Roh Kudus itu. Dan manifestasi yang sempurna dari Roh Kudus adalah ketujuh roh itu yang diberikan kepada gerejanya. Berbicara mengenai Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang ada pada Kristus, Sang Mesias, dan sudah diberikan kepada kita gerejanya. Pengurapan Roh Kudus ini membuat kita itu menjadi sadar diri bahwa sesungguhnya anak-anak Allah itu bukan biasa-biasa saja. Menjadi seorang pengikut Kristus, dipenuhi oleh Roh Kudus, itu suatu hal yang sangat berharga, suatu hal yang luar biasa. Pengurapan ilahi ini, yaitu ketujuh roh Allah, membuat kita itu menyadari akan adanya kuasa Allah pada kita, gerejanya. Di setiap pengurapan ilahi itu, sebetulnya kita itu menerima kuasa Allah yang dahsyat. Yang kuasa ini, pengurapan ini membuat gerejanya, yaitu kita itu bisa bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Yang sekarang mana keadaan dunia kacau balau, ada perang yang menyebabkan situasi ekonomi tidak menentu, ada pandemi yang mengakibatkan kesehatan banyak orang terganggu. Masa depan dunia ini tidak menentu, tapi satu hal, pengurapan ilahi yang sempurna membuat gereja Allah tetap bisa berdiri, kokoh, tidak tergoyahkan. Saya tidak akan bicarakan lagi tentang ketujuh roh Allah yang sudah diuraikan beberapa minggu yang lalu. Tapi salah satu dari urapan ilahi yang akan saya bahas adalah tentang roh keperkasaan. Roh ini mengurapi para pemimpin di Perjanjian Lama.
para pemimpin bangsa Israel mulai dari keluar dari Mesir itu diurapi oleh roh keperkasaan yang ada pada Musa, pada Yosua, sampai akhirnya setelah keluar dari Mesir tinggal di tanah Kanaan, mulailah hakim-hakim memerintah setelah masa Yosua. Dan semua hakim-hakim ini silih berganti para hakim itu diurapi dengan roh keperkasaan ini. Roh keperkasaan ini dibutuhkan oleh pemimpin yang memimpin bangsa yang besar itu, bangsa Israel. Mulai dari Simson yang mempunyai keperkasaan, sampai Deborah, sampai akhirnya dipilihlah Raja Saul. Raja Saul itu terkenal orang yang perkasa, tingginya melebihi rata-rata bangsa Israel. Dan di 2 Samuel 22 ayat 40. Raja Daud mengakui keperkasaan yang sudah diberikan kepadanya. Di sini Raja Daud mengatakan, "Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku." Jadi Raja Daud ini diurapi dengan roh keperkasaan juga. Malah yang ceritanya tentang Raja Daud dan Goliat itu adalah yang terpopuler. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sonang. Saya kemarin sudah menyiapkan tentang Raja Daud ini. Pada waktu Bapak Sonang tadi menceritakan Raja Daud, saya dalam hati, wahai sama. Raja Daud ini pada saat dia mengembalakan domba, dia itu belajar mengumban. Itu adalah senjatanya Daud sebelum menjadi raja. Dia ahli dalam mengumban. Begitu. Jadi pada saat itu bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Bangsa Israel di lembah yang sebelah sini, di bukit yang sebelah kiri. Bangsa Filistin di bukit yang sebelah kanan. Di tengah bukit-bukit itu ada satu lembah. Disitulah mereka berperang. Pada saat itu Goliat, pahlawan bangsa Filistin, itu dengan tingginya yang terkenal 6 hasta lebih, dan dia bersenjatakan sampai baju sirahnya itu 5.000 sikal beratnya. Itu kira-kira kemarin saya lihat itu 70 kilo ya, bajunya saja, baju perangnya, belum pedangnya, belum ketopongnya. Jadi memang Goliat ini adalah seorang pahlawan bangsa Filistin. Bukan main-main ya, karena di dalam cerita itu diceritakan bahwa dia itu kalau perang dengan Daud itu begitu mudah dikalahkan. Tapi sungguh Goliat ini orang yang hebat. Bangsa Israel dipimpin oleh Raja Saul itu adalah bangsa yang kuat dengan banyak para pahlawan, termasuk ketiga kakaknya Daud. Mereka itu semua takut sama Goliat. Jadi Goliat itu bukan sesuatu yang kecil. Goliat itu memang besar dan gagah perkasa. Bangsa Israel tidak ada yang berani maju perang. Ditantang-tantang sama Goliat sampai dihina Allahnya. Tapi tidak ada yang berani berkutik. Sampai akhirnya Raja Saul itu mengadakan sayembara. Seperti begitu. Barang siapa yang berani ngelawan Goliat dan memenggal
dan akan diberi tanah yang luas. Jadi hadiahnya itu besar sekali. Pada waktu itu Raja Daud datang diutus oleh ayahnya untuk membeli ransum kepada kakak-kakaknya. Dia tanya, ngapain orang itu? Kok memaki-maki Allah kita? Kok nggak ada yang berani maju? Dia diberitahu sama prajurit-prajurit di situ, kalau ngalahkan Raja Daud, ngalahkan si Goliat itu, kamu bakalan dapat ini, dapat istri, anaknya raja. Wah, tertarik Daud. Dia kan anak muda. Dia tertarik karena mendengar berita itu. Jadi pada saat itu karena Goliat itu terus menghina Allah Israel, Daud mengajukan diri dan Saul diberitahu oleh para prajuritnya, ini loh Daud ini loh berani untuk maju melawan Goliat. Akhirnya Daud dibekali oleh baju sirahnya Saul. Ini kamu maju pakai ini aja. Tapi baju sirahnya Saul malah mengganggu gerakan Daud. Karena Daud ini orangnya kecil, tidak sebesar Raja Saul. Akhirnya Daud maju tanpa baju sirah. Dia menghadapi Goliat yang dahsyat itu. Dengan atas nama Allah, seperti katanya Bapak Sonang tadi. Daud menghadapi Goliat. Dengan umbannya, Daud melempar batu kerikil ricin yang dipilihnya dari sungai. Senjatanya sederhana, Goliat itu bisa mati. Selama ini kita berpikir mungkin, wah ini Daud ini pintar. Daud ini ketis gitu ya, kalau mengumban. Tapi sesungguhnya yang bekerja itu adalah roh keperkasaan yang dari Allah. Sehingga dengan senjata yang sederhana dan pemuda yang sederhana seperti Daud, pahlawan Filistin yang gagah perkasa itu bisa dikalahkan. Itulah kerja dari roh keperkasaan yang dari Allah, yang ada pada Daud. Bagaimana roh itu bisa mengurapi Daud? Padahal Daud itu bukan seorang pemimpin. Daud itu bukan seorang raja pada saat itu. Karena Allah melihat hatinya Daud. Pada saat dia dipilih oleh Samuel untuk diurapi, dia tetap sebagai seorang gembala. Dengan rendah hati dia terus mengerjakan tugasnya. Tapi hatinya melekat kepada Allah. Maka roh keperkasaan itu diberikan oleh Allah kepada Daud. Sehingga pada awalnya kalau dia bisa mengalahkan singa, bisa mengalahkan serigala, akhirnya roh keperkasaan itulah yang bekerja pada Daud untuk mengalahkan Goliat. Di sini cerita Raja Daud itu, apa aplikasinya dalam kehidupan kita sekarang? Di masa kita sekarang ini, banyak Goliat-Goliat yang siap sedia untuk menghina kita dan Allah kita. Sepertinya Allah tidak berbuat sesuatu untuk pandemi ini. Sepertinya teriakan orang-orang minta tolong, toh pandemi itu terus berlangsung. Banyak di antara saudara-saudara kita yang dipanggil pulang dan mengalami sakit yang parah. Sepertinya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Tapi roh keperkasaan itu sudah diberikan kepada gerejanya. Apakah kita mau mempunyai hati seperti Daud? Apa kita mau menjadi Daud masa kini? Yang tidak melihat segala sesuatu selain melihat keperkasaan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Urapan Allah itu ada pada gerejanya. Itu sudah dinyatakan dalam firman-Nya.
kita nggak usah ragukan lagi. Urapan Allah itu sudah ada pada kita. Tinggal kita menyadari dan mau menerimanya atau tidak. Seperti yang dikatakan Pak Sonang tadi. Ucapan kita lah yang menentukan segala sesuatu yang akan kita terima. Kalau kita menyadari bahwa Allah sudah memberikan roh keperkasaan itu pada gerejanya. Dan kita masih gak percaya. Masa iya? Maka itu gak akan kita terima. Saya tadi sampai begini. Waktu Pak Sonang khotbah, apa yang saya persiapkan di sini sudah dikatakan semua sama Pak Sonang. Sampai saya tadi gini, bilang sama Bukun, ini kok persis apa jadi apa enggak? Loh ya enggak apa-apa, katanya Bukun gitu. Ya. Jadi cerita Daud dan Goliat ini melambangkan persoalan besar yang bisa dihadapi oleh setiap kita. Sesuatu yang mengerikan kelihatannya. Orang dunia, orang Filistin mengakui bahwa wah itu dahsyat. Tapi kita sebagai anak Allah harus tahu bahwa Allah kita itu lebih besar daripada segala permasalahan di dunia. Bahkan firman-Nya mengatakan bahwa masalah yang sedang engkau hadapi tidak melebihi kekuatanmu sendiri. Sebab kita tidak pakai kekuatan kita sendiri sebenarnya menghadapi masalah, tetapi memakai kekuatan Allah. Pada setiap kita yang percaya, setiap ayat yang tertulis dalam firman Allah, sesungguhnya hidup kita ditopang oleh sorga. Ada otoritas bagi gereja Allah. Setiap firman yang diucapkan oleh Allah, setiap pengurapan yang sudah disediakan, itu akan kita terima. Di Filipi 4 ayat 13. Ayat yang populer yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara itu bisa kita tanggung, bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan roh keperkasaan yang dari Allah. Dengan roh itulah kita bisa menanggung segala masalah, segala perkara yang kita hadapi. Perkara apa saja yang kita hadapi. Mungkin masalah anak kita, mungkin masalah keluarga kita, suami, istri, atau apapun. Kita jangan menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, sebab pemikiran kita itu terbatas. Firman Allah, pemikiran Allah itu tidak terbatas. Dan itulah pemikiran yang menciptakan dunia ini. Seringkali saya katakan, mengapa kita harus memakai pikiran kita sendiri yang tergantung pada otak sebesar kepalan tangan ini. Itu tidak memberikan jalan keluar yang terbaik. Kalau kita boleh memakai firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita, seperti yang dikatakan Bapak Unang tadi, tidak ada jalan yang terbaik yang bisa ditempuh oleh anak-anak Allah dan gerejanya selain memakai pikiran Kristus. Jadi di sini urapan keperkasaan yang ada pada raja-raja, pada para pemimpin, itu juga ada pada gerejanya. Itu menjadikan kita itu berotoritas sebenarnya di dalam kehidupan ini. Kita punya otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu firman Tuhan bilang. Ular dan kalajengking itu berbicara apa? Berbicara tentang roh-roh jahat yang ada di dunia ini, yang hendak mengganggu kehidupan kita. Mungkin kita biasa bergaul dengan sesama teman gereja,
sehingga tidak menyadari bahwa ular dan kalajengking itu, roh jahat itu memang nyata di dunia ini. Gitu, saudara. Banyak orang yang anak Allah yang tidak siap dengan firman, tidak membekali firman di dalam kehidupannya. Banyak yang seperti diceritakan oleh Pak Daud Tony misalnya, terkena dengan guna-guna orang dunia. Itu nyata. Kena terpengaruh oleh santet misalnya, perdukunan. Itu nyata, saudara. Kita memang jarang bergaul dengan mereka, tetapi sesungguhnya kehidupan anak Allah yang tidak dilengkapi dengan pengetahuan firman gampang diracuni oleh ular dan kalajengking, roh-roh jahat itu. Karena itu mari kita sadar bahwa kita itu punya roh keperkasaan di dalam kita yang sudah diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Mari kita sadari itu. Mari kita ucapkan bahwa di dalam kita itu ada roh keperkasaan. Dari mana kita mendapat itu? Dari hidup bergaul dengan Allah yang mempunyai roh itu. Lewat apa? Lewat doa, lewat membaca firman. Kita menjadi mengerti bahwa roh itu sudah diberikan kepada kita. Lewat doa kita jadi menjadi dekat dengan Allah. Kita menjadi peka dalam kehidupan ini. Kita menjadi mengerti. Lewat doa kita diberitahu oleh Roh Kudus apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi. Roh Kudus rindu berbicara kepada kita. Bagaimana dia bisa berbicara kalau kita tidak mendekat kepada kita lewat doa. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Unang, fasilitas itu sudah diberikan kepada kita. Ruang Maha Suci itu sudah terbuka. Kita tinggal masuk, melangkah masuk, membawa hati kita. Datang dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Menceritakan segala masalah kita, bukan kepada orang lain. Memang kita boleh menceritakan masalah kita kepada orang lain yang kita percayai. Kita harus memilih. Tetapi yang terbaik adalah datang kepada Tuhan. Di situ kita akan mendapat jawaban dan kasih karunia demi kasih karunia. Jadi urapan keperkasaan ini juga membuat kita itu setia. Setia itu kalau Bu Gun bilang itu apa? Penderitaan yang lama. Hidup dalam penderitaan yang lama. Long suffering. Katanya Bu Gun. Walaupun kelihatannya secara jasmani kita itu mengalami penderitaan. Tetapi sebenarnya kita itu tetap hidup berpegang dalam Injil Kristus. Pada firman Tuhan yang merupakan kekuatan kita. Tidak apa-apa penderitaan itu kelihatannya kita itu menderita. Tapi sebenarnya tidak. Cuma tidak enak untuk daging karena apa? Karena kita sadar bahwa roh keperkasaan itu membawa kita hidup di dalam roh. Dan hidup dipimpin oleh roh. Itulah tanda-tandanya kita sebagai anak-anak Allah. Jadi daging ini merasa tidak mendapat dukungan. Karena itu menderita kelihatannya. Tapi sebenarnya kalau kita memang benar-benar hidup di dalam roh. 1 Petrus 4 ayat 13. Itu berkata seperti ini. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga beroleh gembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi penderitaan yang kita alami itu
adalah bagian, kita merasakan bagian dari penderitaan Kristus. Sehingga nanti kalau dia datang dalam kemuliaannya, kita juga akan mendapat bagian dari kemuliaan Kristus itu. Gitu. Jadi kita mengerti sebagai anak-anak Allah, kita itu mempunyai banyak hal yang luar biasa. Mulai dari awal masa pertobatan, kita dibekali dengan roh-roh yang luar biasa. Perlindungan Kristus, pemindahan tempat dari gelap dipindahkan pada kerajaan anaknya, kerajaan terang anaknya. Dipeliharakan di situ dengan firman-firman Allah. Bagi kita yang menyadarinya, kita itu luar biasa. Kita itu bukan yang biasa-biasa saja. Karena itu bersukacitalah sebagai anak-anak Allah. Bersyukur senantiasa dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu menyertai kita. Dia yang ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan. Jadi sesungguhnya kita sebagai anak-anak Allah, apakah kita bersedia? Maukah kita semua menerima pengurapan ilahi yang dari Allah ini? Mau kita ambil apa enggak? Itu pengurapan ilahi ini sudah disediakan kepada kita. Agar kita mempunyai roh keperkasaan, roh hikmat, dan ketujuh roh yang lain. Itu disediakan buat kita. Apakah kita mau dan bersedia untuk menyadari bahwa roh itu adalah milik kita sebenarnya. Sehingga kita punya otoritas. Gereja berfungsi sesuai dengan kehendak Allah. Kita sebagai anak-anak Allah berdiri sebagai orang yang berotoritas di bumi ini. Karena sesungguhnya itulah takdir kita, keadaan kita sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya menginjak ular dan kalajengking, tetapi firman Tuhan mengatakan, apa yang kamu ikat di bumi ini, surga akan mengikatnya. Apa yang kamu lepas di bumi ini, surga akan melepaskannya. Itu seperti yang dikatakan Pak Sonang, ucapan kita. Janganlah kita mengikat apa yang salah. Dan janganlah kita melepaskan segala ucapan yang salah. Sebab sebagai anak-anak Allah kita punya otoritas untuk mengikat dan melepaskan. Karena itu mari kita belajar dan bersungguh-sungguh, bukan hanya hidup sebagai orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kita mau belajar kebenaran firman Allah. Kita mau baca firman dan mempercayainya. Tidak ada kebenaran selain firman Allah. Ini saya katakan lagi. Kita boleh datang kepada Bapa dengan doa, ucapan syukur, membaca firman-Nya, merenungkan firman. Apa yang ditaruh di hati kita, itu kita doakan. Pada saat kita merenungkan firman, Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Biarlah kita tanggapi itu, kita doakan. Apa yang terlintas pada pikiran Anda, pada hati Anda. Mungkin Anda sedang menonton televisi, tapi tiba-tiba Tuhan berbicara sesuatu. Doakan ini, doakan itu. Mari kita mau tahu dengan penderitaan orang lain. Kita doakan. Kita sendiri sudah diberi kekuatan. Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau tahu dengan keadaan orang lain yang menderita.
yang mungkin perlu juga dikuatkan. Kita kabarkan kabar baik, sebab disitulah efektivitas sebenarnya dari ketujuh roh Allah untuk menyampaikan kabar baik. Kita sampaikan berita Injil, berita keselamatan, berita kelepasan kepada setiap orang yang membutuhkan. Itulah yang membuat kita itu semakin perkasa, semakin punya keberanian untuk mengatakan kebesaran Allah. Dan kita akan juga mengalami setiap hari kemuliaan demi kemuliaan Allah, berkat demi berkat, pengalaman demi pengalaman dengan Allah. Bila kita tidak mendekat kepada Allah, kapan kita mengalami sesuatu yang indah bersama Allah? Itu cuma akan kita dengar sebagai suatu cerita, sebagai suatu kesaksian. Sayang sekali, sebab Tuhan itu sendiri tuh rindu memberikan itu kepada kita. Saya akhiri dengan suatu kesaksian. 3 hari yang lalu, saya ini teringat dengan kakak saya yang baru ditinggal mati oleh anaknya. Kakak saya itu masih berusia 67 tahun, 2 tahun lebih tua dari saya. Anaknya usianya 44, sudah meninggal. Kondisi kesehatan kakak saya itu mengalami kemunduran di usia 67 tahun. Dia sudah mengalami demensia. Saya sampai kasihan sekali. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kok kakak saya sudah mengalami demensia? Itu begini saudara, dia mau mengatakan sandalku di mana, begitu ya. Dia tidak tahu mengucapkan sandal itu bagaimana, lupa dia. Itu, dia bilang itu. Dia enggak bisa mengatakan, lupa dia bahwa benda itu namanya sandal, itu lupa. Seperti itu, di usia masih 67 tahun. Akhirnya anaknya bilang, apa mama cari ini? Wah iya, dia bilang gitu. Terus dia pakai sandal itu. Dia ngomong sama orang lain itu kesulitan, karena dia tuh tidak bisa mengucapkan kata-kata ini. Ini loh yang dimaksud dia itu dia tidak bisa mengucapkan itu. Lupa, kalau ini namanya kue, ini namanya roti, itu lupa. Begitu, itu jadi seperti itu kemunduran kakak saya di usia 67 tahun. Terus saya juga teringat dengan ibu mertua saya, mamanya Pak Hadi. Mamanya Pak Hadi itu orang yang sehat. Di usia ke-85 tahun, dia cuman punya penderitaan rematik gitu. Jadi kalau dia rematiknya kambuh, dia ke dokter Timotius di Ungaran itu. Disuntik sama dokter Tim, udah sembuh. Pemikirannya masih tokcer. Gitu. Dia dulu itu pintar masak, mama itu. Mama itu pintar masak, memperhatikan anak-anaknya, pintar bikin kue. Dan di usianya yang ke-80 tahun, itu mulai mengalami kemunduran. Masakannya nggak pernah enak sekarang. Udah gitu kalau mau masak, dia telepon saya di Semarang. Ini masak ini bumbunya apa ya? Apa ya? Lupa. Ternyata manusia itu mengalami kemunduran yang banyak di usia tuanya. Gitu. Firman Tuhan itu benar. Kita itu segagah perkasa kita di masa muda, di masa usia kita mulai menua, mulai usia senja, kita tuh mengalami kemunduran yang luar biasa. Baik di kesehatan, itu memang itulah manusia, tidak ada yang kekal.
di dunia fana ini. Dan dari situ saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kasihan kakak saya di usia 67 tahun sudah begitu. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan menjawab saya, bila di masa mudamu kamu mengingat aku, di masa tuamu aku yang mengingat kamu. Aku akan senantiasa menggendong kamu. Sampai masa putih rambutmu, aku itu menggendong kamu. Jangan takut, orang boleh demensia, orang boleh mundur dalam kesehatan, orang boleh kesakitan dalam usia tuanya, tapi sesungguhnya saat itulah Tuhan sedang menggendong anak-anak Allah. Dia tidak pernah lupa, sampai masa tuamu, aku tetap menggendong kamu. Mungkin anak-anak yang masih muda mulai meremehkan orang yang sudah tua. Tetapi sungguhnya Tuhan tidak pernah meremehkan anak-anaknya. Bahkan Tuhan bilang begini pada saya, sesungguhnya Paskah baru saja berlalu. Dan Tuhan bertanya, sesungguhnya pada saat dia mengatakan sudah selesai, dan dia berteriak sebelum berkata sudah selesai, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tuhan itu ketakutan enggak? Pada saat itu Tuhan itu takut. Tuhan itu tidak takut cuman karena ditinggalkan Allah. Tapi Tuhan itu sebagai manusia, dia itu takut menghadapi kematian. Tidak ada manusia yang tidak takut menghadapi kematian, seperti yang dikatakan Pak Sonang tadi. Mengapa? Tuhan tanya sama saya, mengapa aku kok takut menghadapi kematian? Itu supaya kamu, anak-anakku, tidak takut lagi menghadapi kematian. Takut akan kematian sudah ditanggung sama Tuhan. Semuanya sudah selesai. Sampai bahkan pada saat kita akan menghadapi maut pun, ketakutan itu sudah ditanggung sama Tuhan. Tuhan mengatakan pada saat kamu menghadapi maut pun, aku di situ memegang tanganmu dengan kekuatanku. Jadi jangan takut. Saya sendiri tidak mengerti. Di usia saya yang masih 65 tahun, saya sudah diberitahu seperti itu oleh Tuhan. Makanya dengan sukacita saya menceritakan ini kepada saudara. Jangan takut. Apapun yang saudara hadapi, bahkan kematian sekalipun, di situ Tuhan ada dan sudah menyelesaikan ketakutan kita. Demikian firman Tuhan yang saya pahamkan. Saya kembalikan kepada Ibu Nongki. Puji syukur kepada Tuhan Allah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sungguh dahsyat bagi setiap kami, yang sungguh memberkati bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, bahwa roh keperkasaan yang daripada-Mu Tuhan akan membawa kami Tuhan melalui hari-hari kami dengan kekuatan, dengan penyertaan yang ajaib daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kami boleh berjalan Tuhan dengan kepala yang tegak. Kami tidak lagi menjadi takut karena ada Engkau di dalam kami Tuhan. Roh yang daripada-Mu yang membuat kami menjadi perkasa, bahkan dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani segala sesuatu yang harus kami lewati di hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Hadi yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya damai sejahtera dan kasih setia-Mu Tuhan Kau curahkan Tuhan, melimpah
kepada Ibu Hadi, kepada Bapak Hadi, kepada anak menantu cucu-cucu beliau Tuhan. Kasih setiamu yang ajaib memelihara, perlindunganmu yang kokoh ada bersama dengan beliau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau memberkati apa yang beliau kerjakan Tuhan. Engkau yang menjadikannya beruntung dan berhasil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, ada pengumuman. Kita besok Selasa kita libur dari acara doa Isra online ya. Namun di minggu yang ke depan kita akan kembali bergabung di dalam doa Isra online dan itu nanti akan diumumkan dalam ibadah onsite ya pada tanggal 8 Mei. Kita akan kembali berkumpul di gedung gereja ini. Kita akan bersama-sama kebaktian secara onsite. Nah, kami bersyukur, kami berterima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya juga kiranya Bapak dan Ibu boleh melewati liburan Lebaran ini dengan keadaan tetap sehat, aman, di dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu beserta keluarga sekalian, tetap jaga dan utamakan prokes. Mari saudara angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia dan rahmat. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai, sejahtera dan sukacita ilahi. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai pagi ini sampai Maranatha. Kita boleh berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Semua umat yang percaya dan diberkati akan menyambut dengan berkata, Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.